Kalau hanya sekedar foto yang diambil untuk barang bukti untuk menetapkan Peggy Setiawan seorang kuli bangunan sebagai tersangka, saya nggak puas. Ya nggak puas, nggak akan orang. Saya menyangkal itu, Pak. Menyangkal itu kenapa? Ya Kasus Vina hanya terbongkar. Misteri siapa dalang sebenarnya hanya terbongkar apabila Jokowi membentuk tim pencari fakta yang independen dari kalangan universitas. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Vina Cirebon ini semakin hari semakin menjadi lebih misterius dan hal-hal baru itu selalu muncul. Tak habis-habisnya untuk kasus Vina Cirebon ini dibahas di berbagai platform media sosial. Seperti apa kira-kira hal-hal barunya? Kita simak penuturan dari Ibu Widya dan juga Bang Hotman Paris. Menetapkan tersangka, tetap kekeh ya, menetapkan tersangkanya bahwa Peggy Setiawan seorang kuli bangunan. Menangkap seorang kuli bangunan aja mencapai 8 tahun. Nggak masuk akal loh, Pak. Ya, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya Eki tidak ada yang diperiksa. Kemudian yang dibilangan katanya Saka, Liga Akbar, katanya memberikan keterangan palsu. Kenapa? Nih, 7 yang dipenjara akan bebas. Saya mohon deh yang 7 yang dipenjara itu ya, yang bebas. Itu bukan murni kasus yang namanya Vina dan Eki. Karena berawalkan dari kasus Sajam. Ya, kasus Sajam tahu kan, kasus senjata tajam pada waktu itu. Kemudian mereka digiringlah ke penjara. Digiring ke penjara, mereka digebukin, dihajar, disiksa agar mengakui mereka ini bahwa mereka ini ada melakukan pembinihan terhadap Eki dan yang namanya. Jangan tumbalkan rakyat-rakyat kecil, Pak. Tolonglah. Ya, jangan tumbalkan rakyat-rakyat kecil ini, ya. Hak asasi manusia itu tidak hanya berlaku untuk pejabat, anak pejabat saja yang harus dilindungi. Rakyat biasa juga harus dilindungi, Pak. Saya itu yang heran ya, kasus dulu kita masih zamannya Orbah dulu ya. Kasus namanya Ruslan Buton ya. Ada orang yang disundut rokok segala macam. Itu kasus Ruslan Buton itu hanya dikenakan berapa tahun saja penjara. Terus kemudian berlanjut lagi ke zaman now. Zaman now yang seperti ini model. Kasus Vina aja mencapai 9 tahun kurang loh, Pak. 8 tahun lebih kan. Berjalan hampir 9 tahun sampai sekarang. Kok masih aja pembuktiannya seperti itu? Ya, katanya tidak mau gaduh. Marilah berkata jujur. Ya, sekarang ini ya mudah-mudahan yang 7 di penjara itu buka suara dan buka keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau hanya sekedar foto yang diambil untuk barang bukti untuk menetapkan Peggy Setiawan seorang kuli bangunan sebagai tersangka, saya nggak puas. Ya nggak puas, nggak akan orang. Saya menyangkal itu, Pak. Menyangkal itu kenapa? Ya kalau sekedar foto, nih, ya seperti tadi saya lihat. Nah, orang-orang ini yang model begini. Jadi seperti itu ya, Pak. Indonesia ini udah mulai cerdas. Kalau 2016 lalu ada WeChat, ada Tataukal, ya ada BlackBerry, itu orang mengupload di Facebook itu masih bisa dilacak, Pak. Nah, yang saya heran juga saat ini akun Vina ya yang namanya Facebook juga udah di tangan kakaknya. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa? Kok bisa akunnya Vina ada di tangan kakaknya? Kemudian postingan-postingan yang kasar-kasar dihapus. Sementara kalian untuk memeriksa Widya, apakah kalian itu bertindak adil enggak? Orang yang saya sebut-sebut tidak ada yang kalian periksa. Kok malah Widya yang disuruh periksa? Aneh kan? Ya enggak? Nah, begitu dong. Ya harusnya diperiksa. Kenapa? Orang-orang di sekitarnya yang namanya teman-temannya Eki dan ini. Seperti keterangannya Liga Akbar. Kenapa? Bilang kalau Liga Akbar dan Saka memberikan keterangan palsu. Untuk keberapa kali itu Pak bilang mereka tuh menyampaikan keterangan palsu. Dengan 7 orang harus dipaksa untuk menyampaikan kata-kata bahwa mereka lah pelakunya, Pak. Tuhan itu maha adil. Allah itu maha adil, nggak bisa dibohongi, Pak. Ya, Indonesia ini butuh keadilan seadil-adilnya. Jangan rakyat kecil yang ditumbalkan. Mereka tulang punggung keluarga. Ya.
Tolong, kalian juga lahir dari rahim seorang ibu. Ya mohonlah Pak, diperhatikan sedikit. Rakyat Indonesia ini butuh benar-benar keadilan. Nah, kita baca komen-komen dulu ya. Untuk komen yang pertama, ini dari ER, ini komen yang lucu ini. Pindah aja apa kita ke negara lain? Ini memang lucu banget sih. Ada juga komen dari Yani ini, kalau rakyat biasa yang gak ada sangkut paut sama pejabat, ada kasus baru gercep. Betul sih, memang ada mungkin itu kan ungkapan dari rakyat ya, untuk para petugas jangan baper. Ini juga ada dari Abimanyu, pada akhirnya yang berpangkat saja terdiam, rakyat kecil macam kita ini bisa apa? Coba kira-kira kita bisa apa ya? Kita hanya rakyat kecil, bisa apa coba ayo. Tapi rakyat kalau bersatu ya juga bisa berbuat apa-apa, banyak sih. Terus ada dari Susanti, Bu Widya, negara ini milik kepolisian, jadi kita harus nurut sama polisi, suka-suka dia peraturannya. Jadi kita rakyat kecil hanya boleh melihat saja. Inilah Indonesiaku sekarang. Curhatan rakyat, curhatan rakyat. Saya juga rakyat sih, suka aja kalau lihat komen-komen seperti ini. Ya merasa curhatan. Ya kan, apa yang disampaikan Bapak Susnodo Haji itu saya juga sependapat. Ya, jadi kalau kita ya bilang di sana ada pemberitaan bahwa itu Rudiana katanya tidak terlibat dalam kasus Vina, nggak mungkin sekali Pak. Ya, Vina itu diskusi bukan di jalan raya tapi di tempat khusus, ya di tempat khusus diskusinya. Jadi baru dilempar ke jalan, ya kan? Nah, kenapa bapak-bapak polisi, halo, kok CCTV ditunggu-tunggu masyarakat se-Indonesia, kok nggak dibuka gitu Pak, CCTV-nya itu Pak? Kok bisa Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka, kok bisa? Ya atas dasar apa, mana bukti selanjutnya CCTV-nya? Itu loh Pak, jangan hanya nyomot aja orang-orang yang seperti itu. Kalau hanya foto, aduh, ya banyak foto nih Pak, itu contohnya ada kan. Nah seperti itu kira-kira ya. Ada apa ini dibalik ini semua? Antara kepolisian dengan pengacara kemarin memberhentikan sementara, kemudian kepolisian juga menemukan yang namanya bukti baru bahwa ada Nah ini ya, kasus Vina seperti nonton film India aja. Betul sih, ini memang kalau kita nonton film India itu kan dari dulu, khususnya film-film yang India jadul itu, kayak polisi itu kayak nggak ada artinya itu ya di film India loh, di film India, polisi India maksudnya. Itu mereka selalu datang belakangan, terus gampang disuap, terus juga itu kayak nggak berwibawa, terus nggak ada kekuatan gitu loh. Kalau film India di polisi India di film India, betul nggak? Tapi di negara India film itu juga boleh tayang ya. Apa memang polisi India itu seperti itu? Akankah polisi Indonesia juga mau seperti polisi India? Oke, kita baru dengarkan statement dari Ibu Widya dan kita lanjut ke pengacara nomor 1 di Indonesia, yaitu Bang Hotman Paris Hutapea. Tim Hotman 911, kuasa hukum almarhum keluarga Vina Cirebon. Kasus Vina hanya terbongkar. Misteri siapa dalang sebenarnya hanya terbongkar apabila Jokowi membentuk tim pencari fakta yang independen dari kalangan universitas. Kenapa saya mengatakan itu? Perkembangan terakhir, Pak Rudiana, ayah dari Eki, telah diperiksa oleh Propam. Propam menyatakan tidak ada pelanggaran etik. 2. Penyidik Polda Jabar mengatakan kasus Peggy akan segera dilimpahkan ke kejaksaan dan nanti akan divonis oleh pengadilan. Artinya kasus ini akan berakhir begitu saja nanti dengan vonis terhadap Peggy. Apakah Peggy dinyatakan bersalah atau tidak, tetap tidak akan membongkar misteri siapa sebenarnya dalang pembunuhan terhadap Vina ini. Karena Kita baca komen juga ya. Polisi tidak melanggar kode etik. Iya enggak.
kan mereka saling menolong, menjaga nama baik, melindungi sesama, suka berbagi uang kepada yang membutuhkan. Tapi bukan ke kita loh. Intinya polisi tidak akan takut sama mereka, nama mereka tercoreng ataupun sumpah masyarakat Indonesia. Yang mereka takut adalah titik isi sendiri. Silahkan untuk netizen semua diisi sendiri kira-kira apa. Kalau aku nggak mau ngisi ya. Ini juga ada komentar, ternyata Rudiana lebih hebat daripada Sambo. Kayak benar juga sih. Negeri ini dalam keadaan darurat, ada kejahatan yang ditutupi. Ya, kira-kira seperti itu. Karena pasti ada yang salah. Perkara tahun 2016, jelas-jelas BAP-nya, putusan pengadilan, bertentangan dengan BAP yang sekarang 2024. Bertentang isi BAP dari para saksi fakta, para terpidana di 2024 sekarang bertentangan dengan isi BAP di 2016. Berarti pasti ada yang salah. Kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat, silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas. Apakah bupatinya periksa semua keluarganya, apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya, terbuka agar masyarakat puas. Belum tentu mereka bersalah, tapi periksa semuanya. Juga periksa bupatinya, sepatutnya benar dia bayar 7 miliar Hotman Paris. Ya? Belum tentu mereka bersalah, tapi ada baiknya diperiksa semuanya agar transparan. Ingat, tanpa tim pencari fakta, misteri Vina tidak akan terbongkar. Pasti nih. Oke, kita sudah nonton tadi ya untuk statement dari Ibu Widya dan juga pengacara nomor 1 di Indonesia, Bang Hotman Paris. Kita rasa untuk kasus Vina ini menjadi perhatian publik yang sangat luar biasa, berawal dari diangkatnya menjadi sebuah film, dan akhirnya kasus ini besar sekali, opini-opini publik terus bergerak liar, dan udah harus ada tim mencari fakta juga, presiden harus turun tangan, permintaan dari Bang Hotman Paris. Ini aku kayak ngerasa ada seperti kasus cicak buaya, BLBI, terus kemarin kasusnya Sambo gitu ya. Jadi ini menjadi kasus besar yang sangat besar, dan kira-kira ada apa ya yang sebenarnya terjadi dari balik kasus dari Vina Cirebon ini. Yuk kita simak aja nanti untuk video selanjutnya, kita cari berita-berita terbaru, dan untuk penonton semua silahkan komen pendapat kalian tentang kasus ini. Terima kasih, kita reaction lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat, salam Indonesia maju.